Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu pengguna Sanspro. Kita akan melanjutkan tutorial kita untuk video yang ketiga. Di tutorial kali ini kita akan memodelkan atau mendefinisikan serta mengaplikasikan pembebanan ke dalam model yang sudah kita bangun. Di pembebanan yang akan kita aplikasikan itu terdiri dari 3 sesuai dengan kombinasi beban yang kita punya, yaitu ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Baik, jadi beban mati itu dapat berupa berat sendiri struktur, baik itu plat, kolom, dan balok yang oleh program Sanspro dihitung secara otomatis dan dimasukkan ke dalam kombinasi yang ini, self-weight. Sedangkan dead load ini, case beban dead load ini merupakan beban-beban tambahan berupa berat tembok atau dinding yang dimasukkan ke dalam frame atau balok. Dan yang kedua adalah beban hidup yang sudah dimasukkan ke dalam plat lantai, dimasukkan ke dalam plat lantai yang sangat tergantung dari fungsi bangunannya. Baik, di tutorial ini kita akan lihat bagaimana mendefinisikan beban mati tambahan pada balok, yaitu berupa beban tembok. Kita bisa mulai dengan mendefinisikan besarnya pada member load table. Kita klik add. Lalu pada daerah ini kita bisa memilih tipe bebannya. Beban, karena ini adalah beban merata, maka kita menggunakan IY. Lalu kita bisa isikan besarannya di sini. Jangan lupa memberi tanda minus untuk menunjukkan bahwa beban itu arahnya ke bawah. Atau bisa juga kita menggunakan kalkulator wall ini untuk menghitung berat dinding. Klik pada tombol wall. Di sini kita bisa pilih tipe dari wall yang kita gunakan. Bisa juga kita menginputkan berat tembok per meter persegi. Dan kita menggunakan bata ringan, hebel. Kita klik di sini, lalu kita isikan tinggi temboknya. Tinggi temboknya, misalnya di sini 3,6 meter. Kita klik compute. Oke, maka besaran bebannya akan masuk di sini. Kita bisa buatkan note atau catatan untuk nama beban ini, misalnya IDL wall. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah punya beban mati tambahan akibat berat tembok yang akan kita aplikasikan kepada balok. Klik OK. Cara mengaplikasikan berat tembok atau beban tembok ini kepada balok adalah dari floor beam load, klik add, lalu kita klik pada balok di mana kita akan aplikasikan. Ini kita pilih bebannya, klik OK. Kalau tidak ada perubahan tipe beban, maka kita bisa melanjutkan mengklik pada balok-balok yang ada. Ya, seperti ini. Bila kita ingin mengganti tipe bebannya, maka kita klik lagi floor beam load, klik add lagi, dan kita klik pada baloknya. Maka akan muncul tabel ini untuk kita memilih tipe balok, tipe bebannya. Oke, lagi dan seterusnya. Jika ingin mengedit, kita klik pada floor beam load, klik edit, kita klik pada balok di mana beban itu diaplikasikan dan kita ganti tipenya. Demikian juga kalau kita ingin menghapus
Kita klik floor beam load, klik delete, kita klik pada baloknya, lalu kita klik del. Seperti itu. Hal ini bisa kita lakukan untuk semua lantai, Bapak Ibu. Bisa juga kita memasukkan secara manual atau kita menggunakan modify. Modify, lalu kita copy by floor from floor 1 to floor 2. Kita pilih copy beam ordinary beam load. Copy ordinary beam load. Lalu kita klik execute. Oke. Demikian juga kalau di lantai 3 mau kita buatkan bebannya. Beban selanjutnya adalah kita akan memasukkan beban gempa. Baik, beban gempa mungkin, namun sebelumnya saya memperbaiki ini ya, ada kesalahan di plat lantai. Ini ruang keluarga. Oke. Sebelum kita mendefinisikan dan mengaplikasikan beban gempa, kita perlu menghitung berat bangunan, berat per lantai bangunan. Itu dengan cara dari menu building, kita pilih compute building all floor weight, kita pilih yang serial ya. Kita pilih yang serial, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul berat dari masing-masing lantai. Berat dari masing-masing lantai serta posisi pusat massanya. Kita klik OK. Lalu untuk menggenerate beban gempa dari menu earthquake, kita pilih earthquake load, klik OK. Nah, lalu di basic data ini kita isikan panjang dan lebar dari bangunan. Panjang dan lebar dari bangunan kita itu bisa kita ambil titik-titik terluar ya. Titik-titik terluar ini 0, berarti lebar bangunannya 12 meter, ke belakang, panjang ke belakangnya itu 20 meter. Kita inputkan di earthquake load. Width X-nya 12, ya, satuannya dalam meter ya di sini. Lalu width Z-nya 20. Oke, kita ke earthquake code. Kita pilih seismic group-nya tergantung dari fungsi bangunan. Karena fungsi kita adalah retail dan apartemen, kita pilih IP2. Ini akan menentukan nilai IE-nya, nilai important faktornya. Lalu kita pilih tipe strukturnya, sistem strukturnya. Ini karena beton berpulang kita menggunakan FC moment resisting frame. Kita bisa pilih di sini ya. Klik ini, kita pilih rangka, sistem rangka pemikul momen khusus. Ya, beton berpulang. Ini akan sangat tergantung dari seismic group dan ini seismic design kriterianya, kriteria desain seismik. Kalau masuk ke dalam kelas D, kriteria D,
maka kita harus menggunakan sistem struktur yang rangka pemikul momen khusus. Itu Bapak Ibu bisa melihat di SNI 1726 pengaturannya. Lalu side class-nya. Side class ini ditentukan oleh soil test ya. Tapi juga di dalam SNI 1726 kalau kita tidak mempunyai data yang valid terkait soil test, kita bisa menggunakan side class E. Yang ini kita hilangkan saja sehingga kita menggunakan respon spektrum yang benar. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai SS, S1, nilai TL, dan nilai PGA-nya. Nah, nilai ini kita dapatkan dari website Puskim rsaciptakarya.pu.go.id/2021. Kita tinggal pilih di mana lokasi bangunan kita. Misalnya lokasi bangunan kita ada di Kota Kupang. Kita pilih salah satu tempat yang terkenal, misalnya ya di sini supermarket Kupang misalnya, kita klik di sini. Ya akan terinput koordinatnya. Atau misalnya kita punya koordinatnya, kita bisa input secara manual di sini. Lalu kita klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul respon spektrumnya dan nilai PGA, SS, S1, nilai TL-nya. Kita tinggal lihat sesuaikan dengan site class kita, tanah lunak. Nah, angka-angka ini yang kita pindahkan ke SansPro. Kita mulai dari PGA 0,48, kita copy saja, kita masukkan ke sini. Oke, nilai SS-nya 1,0517. Nilai S1 dan nilai TL-nya. Nilai TL-nya 4 detik. 4 detik. Terkait apa itu SS, S1, TL, PGA, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di SNI 1726. Setelah itu kita klik compute, apply, dan generate. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah lateral load-nya yang digenerate oleh software. Ini lateral load-nya. Ibu kita bisa lihat di situ. Ini berarti setelah kita klik compute, apply, dan generate, maka beban gempa sudah diaplikasikan ke program atau model kita. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk mendefinisikan beban dan juga mengaplikasikan beban ke dalam model ruko yang kita buat. Kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.